Habis sanggup kan? Siap kan untuk disumpah pocong? Kayak ada yang aneh di wajah kamu. Enggak, aku sih cuma setan. Seorang ulama besar itu melakukan ritual kayak gini nggak pantas, Gus. Sedangkan Umi sudah bertahun-tahun bersama Gusnya. Hanya karena perumahan brengsek seperti itu Umi percaya. Jika semua itu terbukti saya bersalah, Jika semua itu terbukti saya bersalah, saya siap mendapatkan laknat dan azab dari Allah. saya siap mendapatkan laknat dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 144 0575 71111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al Marbawi. Ayo Bi, ini udah waktunya untuk membuktikan. Habis sanggup kan? Siap kan untuk disumpah pocong? Terserah aku mau dihujat, katanya kerasukan jin kayak kerasukan setan. Ini nggak selesai-selesai kalau kita cuman diem aja, nggak ada solusi. Rafa, Tony sudah disumpah pocong. Siapa lagi? Bukannya aku tuh nggak percaya sama suami, tapi nggak ada jalan lain selain sumpah pocong. Iya kan sudah siap dari tadi. Kenapa Umi marah-marah terus? Ya terus kok Sabar kayak lemes dong. gitu, kayak orang ketakutan. Jangan menunjukkan kalau benar-benar itu memang anaknya Abi. Bukan masalah gitu Umi. Aku nggak mikirin ini. Mikirin apa yang semangat dong, sampai aku tuh dihujat sama netizen. Kayaknya kerasukan iblis lah Umi. Ya Gitu. tenang Ya aku nggak masalah dong, nggak dihujat. Tapi demi rumah tangga kita, nih demi anak-anak kita, aku nggak masalah mau dihujat kayak mau diapain terserah. Yang penting segera aja. Anak-anak, ayo cepetan. Nunggu apa lagi? Kenapa semua pada diam kayak patung? Bau, Gus. Iya tadi kok aku bau Apa lewat sih? apa ya Mi? Gak tahu. Tadi tuh yang membuat aku tuh kayak diem aja deh, bau nyengat kayak ada aura yang nggak enak banget. Iya juga ya. Busuk banget ini, Gus. Mungkin Apa Umi kebanyakan marah terus tuh tadi ya? Tapi gak ada hubungannya, Gus. Kamu marah terus. Tapi Umi apakah yakin ingin melakukan sumpah pocong ini Mi kepada Gus? Mi, terus ngomong kayak Mi. sebenarnya kayak nggak tahu aja. Aku tuh kalau ada kemauan harus jadi kenyataan. Tapi Harus terlaksana. Mana mungkin aku ada sesuatu setengah-setengah. Udah jangan tapi-tapi ya. Ngolor-ngolor waktu aku paling nggak suka. Netizen pun nggak suka ngolor-ngolor waktu itu. Terlalu banyak tele-tele, banyak omong. konsekuensi juga harus dipikir loh, Mi. Kok apalagi? Mas, Mentang-mentang kamu adik iparnya. saya di sini udah nggak Enggak, boten. terbukti loh.
Ini permintaan Umi. Ayolah, buruan lah. Kita udah dateng nih. Saya juga pengen nyaksiin siapa nih yang bener-bener ngambilin Justru Rafa. itu bang. Oke, seperti Justru itu. Apalagi? enggak. Baunya ini loh nyengat banget. Kayak bau bangkai orang mati, mayit. Aduh bisa dilupakan dulu itu nggak, siapa tahu Haidar kayak berkas Enggak, atau ini apa. Ini kayak bau bangkai mayat orang. Iya, Mi, kalau kan ada kecut-kecut ini wow banget ya Allah. Ya Allah, bangunan rumah ini baru, masa dibilang bau? Andai kan santetnya Gondoma itu, aku jamin nggak bakal bisa menembus perisai-perisai di pondok pesantren ini. Ini bukan santet, tapi ini kayak mayat ada di sini gitu loh, bangkai gitu. Iya, Gus. Aduh. Gimana mau ini semua pocong jadi ganggu kan? Kalau baunya kayak gitu tolong dicari. Kita tadi cari nih, mungkin ada bangkai. Ini hewan mungkin atau apa, ini nggak alasan ada. Abi aja. Apa alasan? Coba. Ini settingan enggak kan? Ini Ada baunya alasan- betul nyengat toh. Alasan-alasan Maksudnya aja. jangan nunda-nunda lah. Ini kita udah hadir. Ya udah. Saya pengen siap. tahu juga loh, Gus. Ini siapa nih yang bohong di antara? Kalian nunggu apa sih? Gus? Nggak Siapa ada yang ya? tunggu. Ayolah. Ya udah yuk. Yakin, Gus? Apa lagi? Fa, udah biarin aja sih, Fa. Gus nggak usah pakai sumpah pocong segala, Gus. Tumben kamu pakai gitu. Enggak, saya lagi kurang sehat aja, makanya supaya nggak kena angin aja. Itu. Tapi semakin kesini semakin menyengat, Gus. Ya udahlah, Gus. Udahlah langsung lah. Jangan sampai nunda-nunda waktu lah. Gus udah lakuin aja kalau emang Gus yang udah hamilin saya. Kayak ada yang aneh di wajah kamu. Kayak ada yang aneh di wajah kamu. Enggak. Apa sih, saya cuma kurang sehat aja. Saya lagi Iya sakit. juga ya. Haus sakit, Bro. Haus sakit. Ngapain sih larang-larang? Ya biarin aja. Biar terbukti juga. Tolong begini kalau ada yang ngomong kasih. Aduh, baunya, Gus, gak kuat. Ya Allah. Saya nggak cium apa-apa kok, nggak ada bau apa-apa. Kalian aja kali belum mandi tuh. Aduh, kita sudah terbiasa pakai minyak wangi meskipun gak mandi, aduh. Gak ada bau busuk kayak gini. Emang kamu nggak nyium? Kok betah banget? Ya, saya nyium. Cuman saya nggak peduli lah. Saya pengen nyaksiin siapa di antara Gus apa Rafa yang bohong. Betul. Memang ini harus segera dilakukan lah, sumpah pocong. Saya udah loh, Gus. Jangan Dan saya tidak diulur-ulur terbukti. lah. Ya udah, ayo. Ayo. Nggak usah, Gus. Fa, apa sih ngelarang-larang mulu? Ya nggak Ya usah. biarin aja. Bentar, kalau misalnya ini apa Gus mau disumbat, ntar yang memimpin ini siapa jalan? Sudah ada, sudah persiapkan. Ini tuh permintaannya Umi. Ngapain kamu larang-larang? Udah lama kasih kalau misalkan Gus harus sumpah pocong segala, jangan. Terus siapa nanti yang ngakuin ini siapa? Udah Gus tinggal tanggung jawab aja, kan kita udah sumpah pocong Terus juga. ngapain tadi aku sumpah pocong juga, Fa? Ya kan emang bukan kamu pelakunya, orang Gus yang ngambilin aku kok. Kamu kok ngeyel banget sih, Fa? Pas. Duh. Gus Adam. Apa sih? Mi, saya minta tolong, Mi. Ini sumpah pocong harus dilanjutkan, Mi. Ya memang iya. Kalian aja yang suka ngolor-ngolor ini. Kayak orang seluruh dunia takut aja kalau Gus Idrisnya itu disumpah pocong. Udah diem aja, Saya jangan setuju sama Umi karena feeling istri itu 10 kali lipat lebih tajam. Daripada nanti suruh merem-molor. Mohon maaf Cak Bibi. Iya. Tapi ini seperti ta'aluk kepada guru. Kita menyuruh guru kita untuk sumpah pocong, padahal beliau ini guru besar kita gitu loh. Kayak kita ahlaknya nggak ada banget gitu loh. Kita juga bingung di sini, Yan. Satu sisi kita di sini juga menghargai adanya Umi. Umi kan yang menyuruh kita untuk ini. Tapi kan Sebenarnya kita juga berhati-hati, Yan. nggak mungkin aku sih kayak gitu Cak Bibi. Ya saya tahu, makanya biar masalah ini nggak terus berlarut gitu loh. Mas Habibie di sini ketakutan banget. Berarti selama ini kayaknya Mas Habibie kecolongan nih waktu ngejaga Gus ya. Tangan apa? Kalau Nggak misalnya di sini ada. feeling Umi bener ya kan, dan maaf nih kalau misalnya Gusnya bener apa terbukti di sini Mas. Saya jamin 1000% bahkan. Nggak akan.
ini dilakukan oleh Gus Idris. Kok bisa saya dikatain ketakutan? Nggak ada kayak gitu. Kalau nggak ada ya segera aja Iya. dilakukan. Untuk apa lagi, Cak? Saya sudah siap nih, ini talinya. Ayo, apa Enggak, lagi? Bibi, kita nggak usah lah. Kalau kita nyuruh Gusnya sumpah pocong, ya kita kelihatan kayak nggak punya akhlak loh sebagai santri. Iya, emangnya kalian tega pas sebagai santri bukan nggak bisa. suruh Masa kalian masa gurunya Pocong sendiri kayak gitu. masih hidup dipocongin Gimana kayak sih gitu, Cak? pikirannya? Udah lah, nggak usah pakai sumpah-sumpah Nanti kalau pocong kayak kita gini. kena Pak, sama. apa sih, Pak? Ngomong apa sih? Udah biarin Ya, emang aja sih. mereka tega mas ngelihat Gus Idris dibungkus kayak gitu. Gua aja mau, Pak, disuruh sumpah pocong, Pak. Ya maksudnya ini kan santri-santrinya gitu loh ke gurunya, masa? Apa pedulinya sih sama lu? Udah biarin aja. Itu. Kalau seandainya ternyata bukan Gus, coba, kan gue juga harus perlu tahu. Kalau ternyata memang Gus juga, dan gue juga harus tahu, Pak. Ya langsung nikah aja. Hei, Mulutnya Enak kok banget nikah? Gus, mohon izin. Masih tutup, Kawah. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan, alangkah lebih baiknya ini dibatalkan saja. Tapi Gus Adam, biar gini loh, setidaknya kita yakin bahwa Gus Idris ini nggak melakukan. Tapi kalau ini dilakukan sumpah pocong ini akan menambah keyakinan gitu loh. Sebenarnya sampean setuju apa enggak sih? Kok berbelit-belit? Saya sebenarnya berat, tapi demi kebaikan Gus, monggo. Saya Aku nggak masalah kok. Loh, Gus aja nggak masalah. Kalau memang ini yang terbaik, intinya saya ada di Umi sih. Kalau Enggak Umi ada ini- cara lain untuk membuktikan semua ini. ya ke Umi, jangan ke Cak Sabibi ini. Iya, kalau saya nggak akan marah-marah sama Gus Idris. Saya yang dimarahi, ayo. Pas. Udah lah Umi, batalin aja. Tar Udah, dulu, Mas. tar dulu. Apa sih, tar dulu aku mau ngomong. Tadi kan dia barusan ngomong cara lain. Dengan kita ngasih bukti aja, iya. masih ada cara lain kayak gitu. Dengan sumpah pocong loh, permintaan dari sampean juga loh. Kenapa sih ketakutan kayak gitu? Apa jangan-jangan memang bener? Hei, Mas, kita tuh bukan ketakutan. Ini ya, Cuma- seorang tokoh agama seperti Gus melakukan sumpah pocong itu untuk ya memberikan keyakinan pada istrinya, kepada Umi. Letaknya kalau memang dengan cara apa lagi? Terus kenapa sampean yang kayaknya berat, sedangkan Gusnya aja mau? Gini ya, saya berat, bukan berat hati, enggak. Nih, seorang tokoh agama melakukan sumpah pocong, gimana tanggapan mereka? Tapi kita harus mengesampingkan itu, karena kita harus memberi keyakinan pada Umi. Itu tujuan kita tuh itu, Mas. Ingat ya, emang gue mau disumpah pocong. Gue juga bisa juga ngomong kayak gitu sama lu. Gue bilang, cuman di sini pengen ngungkap siapa yang benar, siapa yang salah. Ya udah. Apa salahnya sih? Gue juga tahu Gus itu seorang ulama besar. Emang salah kalau harus disumpah pocong? Kalau untuk mengetahui siapa nih yang salah, siapa yang benar? Salah sih enggak. Cuma apa? Cuma apa? Bingung, ketakutan, takut ketahuan. Enggak akan takut ketahuan. Saya yakin 1000% kalau Gus nggak melakukan hal seperti itu. Kalau sampean yakin Gus nggak melakukan, ya udah, ayo. tapi ini juga berat loh, Ustadz Sofyan. Karena aku jadi terikat dalilnya itu. Apa itu? Dulu kan adab sebelum ilmu gitu loh. Tapi sama tak bisikin. Siapa yang berani menolak permintaan Umi? Adabu itu loh. Al-adabu fauqal ilim. Hmm. Ya. Itu memang benar, Jabi. Lah makanya itu saya juga Sekarang repot ini. Udahlah Mas, jangan berbelit-belit kayak gitu, jangan ngulur-ngulur waktu. Ini kita Bukan ngulur waktu lagi, biarin lah mereka mikir dulu. mikir apaan sih? Ya maksudnya buat ngambil keputusan ini kan gak gampang. Kenapa kamu yang buru-buru banget sih? Udah biarin aja dulu. Umi yang sebagai istri yang sah aja dia mau, Pak. Udahlah Umi, batalin aja. Balik lagi ke feeling. Kan semuanya juga udah Gus. terbukti kalau emang bukan Mas Mukanya. Tony yang ngambil saya. Apa sih? Mukanya Gus, Apa sih? itu Gus. Apa, Bi?
Kenapa mukanya sampean? Itu kok ada merah-merah, Gus? Kenapa, Fa? Iya, saya emang lagi kurang sehat, kan saya bilang. Tapi tadi semenjak ada Rafa di sini baunya nggak awet. Iya, Gus. Kamu belum mandi apa? Ya mandi lah, Gus. Masa mau ketemu Gus aku nggak mandi? Tapi bersumber dari Iya, kamu loh menyengat baunya banget. ini. Aku mau ngomong sih nggak enak, tapi bener. Kamu ganggu banget. Aku mau ritual sama pocong, nggak bisa sambung ruhku. Kalau kayak gini. Kayaknya kamu pergi aja. Aja. Ini kita di Aku sini siapa cuma sih? mau dicela atau mau disuruh nyaksiin sih yang namanya semua pocong. Udah batalin aja, Mas. Gimana ini? Apa sih, Fah? Gak Gus ada. Adam. Gus Adam. Ya udah, misal kalau nggak ada cara lain dan dari Gusnya sudah setuju untuk melakukan ini agar fitnah ini cepat kelar juga. Dari awal kan Gusnya udah setuju, kalian aja yang berbelit-belit. Bener tuh. Sebenarnya mau dilaksanakan enggak? Mau. Ini nunggu apa lagi? Ini sudah siap. Sudah siap. Ya udah, buruan. Masa nggak cukup itu netizen sama menghujat saya seluruh dunia itu? Aku pun nggak masalah. Demi keutuhan rumah tangga, demi menjaga imam keluarga saya, benar dan tidaknya. Karena nggak ada lagi orang yang saya curigai itu bapak dari anak itu pun sudah terbukti bukan pelakunya. Dan siapa lagi? Berarti kepercayaan Umi ke saya, Cak Bibi, sekarang nggak ada. Makanya aku dipaksa untuk ngelakuin ritual sumpah pocong. Iya, tega banget sih Umi. Masa kayak gitu sih ke suami sendiri? Masa nggak percaya pakai harus sumpah pocong? Ini semua gara-gara kamu, tahu nggak? Gara-gara kamu. Kok gara-gara aku sih? Ngapain kamu juga datang-datang ke sini, ganggu rumah tangga orang? Kayak nggak ada laki-laki lain aja. Seneng kalau udah kayak gini, seneng. Loh, bukan gara-gara saya lah Umi. Orang Gusnya juga ngebuka hati buat saya. Justru itu sekarang dibuktikan dari ucapan kamu yang katanya itu anaknya Gus Idris, dan Gus Idris selalu nggak ngaku. Dengan bukti sumpah pocong ini semuanya akan terkuat, semuanya akan terbukti. Jangan cuma ngomong aja. Ayo buruan. Akuin aja Gus, akuin sekarang, cepetan. Ngapain sih ngarang-ngarang? Ini istri saya loh, Pak. Ngapain? Ya aku tahu. Itu terus apa? Ya kan aku juga calon istrinya. Gila ya, Pak ya. Kalau ini terbukti, silakan, Pak. Ini belum terbukti, makanya mau dilakuin sumpah pocong. Ya tapi aku mana tega sih Mas ngeliat Gus Idris disumpah pocong kayak gini. Terus ini tega, dilihat gue sumpah pocong juga. Dan nggak terbukti kan? Apa bedanya sih, Pak? Ayolah, udah. Ya udah, ayo. Udah capek nunggu. Kayak nggak ada keseriusannya aja. Tapi terus terang aku kecewa sama Umi. Itu sama halnya memaksa saya sumpah pocong. Kepercayaan Umi selama ini sudah Lebih berkurang. baik Abi kecewa sama saya. Bukan cuma Abi, seluruh yang menonton ini netizen, semuanya menghujat saya. Saya kerasukan iblis lah apa. Kalian tidak merasakan posisinya. Bagaimana kalau menjadi saya? Hati selalu diadu-adu tiap hari. Permasalahan demi permasalahan nggak pernah selesai. Nggak ada yang bisa menyelesaikan. Seolah-olah diolor-olor, dibuat-buat. Apa untungnya? Kita rumah tangga itu sudah 10 tahun. Mau 10 tahun, mau 25 tahun, waktunya hancur ya hancur. Saya kurang memperjuangkan gimana, saya kurang mempertahankan gimana, saya kurang mempercaya gimana sama Abi. Gimana? Ujung-ujungnya kayak gini. Gak ada yang mau menyelesaikan juga. Sekarang kalau udah saya turun tangan gini puas, senang sudah. Terus kalian mau menentang di saat ini syarat dan permintaan saya demi mengutuhkan rumah tangga demi anak-anak. Kalau Abi memang nggak mau. Aku mau kok, aku bersedia. Kalau memang dengan cara melakukan ini Umi merasa puas, aku akan lakuin. Tapi aku nggak tega loh Gus, ngeliat Gus nanti ulur-ulur sumpah waktu pocong terus. kayak gini. Jangan Gus, udah Gus, jangan batalin aja Gus. Kamu ingin katanya ngaku-ngaku itu anaknya Gus Idris. Sekarang melarang untuk disumpah pocong.
Ya, bukannya saya ngelarang Umi, saya cuma nggak tega kalau misalkan ngelihat Gus Idris nanti dibungkus pakai kain kafan kayak gini, saya nggak tega. Udah lah, Gus akuin Bisa diem nggak? aja. Kayaknya bau dari diri sampai itu nyengat banget. Aku tambah pusing di sini. Bau apa sih? Saya jangan cium apa-apa kok. Ayan. Sudah, Mas Sofian. Ayo cepetan lah. Cepetan. Pantes Gus, dilihat masyarakat, dilihat netizen, seorang ulama besar itu melakukan ritual kayak gini nggak pantas Gus. Iya bener apa kata Ryan, Gus. Bukan hanya ini aja Gus yang bisa membuktikan bahwa Gusnya itu benar gitu loh, masih ada cara lain Gus. Dengan cara apa lagi supaya Umi itu yakin kalau aku nggak ngelakuin hal serendah itu? Kita belah aja ini perutnya Gus. Apa sih? Ngaco kamu tuh yang Gus, tapi ini berdampak sama nama baiknya jenengan ya Gus. gimana Mas? Berdampak sama nama baiknya jenengan nih. Kok bisa? Ya, jenengan seorang tokoh ulama. Bukannya hal seperti ini nggak pantas, tapi kurang pantas saja dilakukan oleh seorang jenengan ngonten. Terus kenapa kalau tokoh ulama? Takut direndahkan orang? Betul Mi? Hah? Iya Mi. Kenapa? Takut harga dirinya jatuh. Kalau memang benar-benar seorang ulama, mau dicaci itu tidak pengaruh. Mau dipuji pun tidak pengaruh. Karena bukan lagi manusia. Apalagi sebagai bukti. Ini membuktikan antara salah dan benar. Kalau memang jadi seorang ulama, tunjukkan dong. Ya. Jangan cuma disanjung-sanjung orang menjadi seorang ulama. Tapi gerger, takut. Masa kamu jadi santrinya kayak gitu cemen juga? Tapi kan ini abu-abu Mi. Maksudnya Justru dengan abu-abu itu kita buktikan itu. Apalagi yang masih dipikirkan? Adam, bantu ngomong. Izin Mi. Saya berani jamin kalau Gus itu tidak pernah melakukan hal yang menurut saya itu nggak pantas bagi dia gitu loh. Ya memang kalian selama ini sekongkol, sering keluar bareng, ya kan? Kan sering saya ndak ikut. Ya keluar bareng, main futsal, nongkrong, ngopi, wajar dong. Dakwah kan wajar, tuh hal yang baik. Kalau sampai orang jahat semuanya ngaku. Astagfirullah. Itu sama halnya Umi sudah menuduh dan menjustifikasi aku. Tega banget sih Umi kayak gitu ke suami sendiri. Ini karena situasi, Tapi karena keadaan yang harus mendesak saya harus seperti ini. Gus, Kalian yang nggak ada ketegasan sama sekali, membiarkan permasalahan ini berlarut-larut sampai dikonsumsi publik. Semua orang tahu. Ini ranah keluarga. Aib. tapi Gus nggak ngelakukan itu Mi. Kamu tahu dari mana? Ya kan saya sama Gus terus Mi. Kamu tahu dari mana? Orang yang benar itu kejadian kok. Mas, itu juga kan nuduh saya bilang ngamilin. Tapi kan diminta juga kan suruh sumpah pocong, nggak terbukti kan? Iya. Kalau kamu Dengan cara sumpah pocong baru Gus nggak bisa ada mungkin, Gus nggak jawabannya. mungkin. Justru emang Gus yang kenyataan yang ngelakuin. Kok nggak dengan cara kayak ini? Netizen tuh bosen. Bosen. Ngulur-ngulur waktu. Kayak nggak ada lagi yang mau dibahas. Sebenarnya niat mau disumpah pocong atau enggak? Enggak. Apa sih? Niat Mi, ini udah ditata Mi. Udah ditata jadi, kalau nggak niat nggak mungkin ditata Mi. Terus kenapa harus olor-olor? Lah yang ngolong-ngolong itu siapa? Kalian semuanya. Aku bau nyengat itu aja, mau ngomong itu aja, kayak ada yang ganjil di sini. Udah Rafa ke sana. Sini Pak. Ayo. Wah. Sana kok malah maju. Apalagi sudah. Ya udah, ayo. Tapi masih nyengat banget, ya udah, ayo. Jangan Gus. Jangan Gus. Kenapa, Yan? Mohon Gus, jangan. Enggak, kita cari cara lain aja Gus. Kita keluar sekarang Gus. Justru kamu itu menghalang-halangi aku. Umi semakin kuat menuduh aku pelakunya, Yen. Kalau kalian semuanya menghalang-halangi aku untuk melakukan sumpah pocong, yang ada di benak pemikirannya Umi, aku pelakunya, tahu nggak? Tapi kan Gusanya sama Umi udah bertahun-tahun, nggak cuman sekali ini aja diuji seperti ini Gus. Pasti sebelum-sebelumnya sudah pernah diuji dengan
orang-orang yang nggak jelas kayak gini. Seharusnya kan Umi Tapi kan sehari 2 hari selesai. Ini udah hampir berapa lama? Kenapa sih Fa kamu nggak pulang aja? Udah lama loh kamu nggak dicariin Memang keluargamu. sengaja dibiarkan di sini sama kalian. Kamu Biar aksesnya lebih mudah. Saya usir aja Kita di Mi. sini menyaksikan. Saya aja disumpah pocong aja, disaksiin sama kalian. Terus ngapain disuruh pulang? Yaudah. Ini kalau seperti ini, tadi Umi bilang ini adalah aib keluarga yang pertama. Terus yang kedua kita harus menjaga nama baik Gus, bener nggak? Benar. Solusinya satu, matikan kamera. Gimana Mi? Iya, setuju. Matikan kamera. Malu dilihat orang banyak. Hah? Malu? Lakukan sesuatu setengah-setengah. Kenapa sama jadi kalap gini sih ya Allah? Biar ini tidak jadi konsumsi publik Mi. Iya, setuju Gus. Setuju. Matiin aja kamera Gus. Untuk menjaga nama baik keluarga juga. Kamu ini orang baru masih ikut-ikutan ngapain? Hah? Tapi Gus Adam, yang dikatakan Umi juga benar. Biar sahabat-sahabat Gio yang nggak percaya atau masih ragu semakin yakin bahwa pelakunya bukan Gus Idris. Ya kan Mi? Kalau dimatiin ngapain, Gus? Jangan dimatikan. Rekod terus. Takut. Makanya dia tuh nyuruh matiin. Memang udah disogok berapa kamu? Gus Adam, Takut ketahuan. Mas Habibie semuanya, Mas Sopian selama ini kan kemana-mana selalu sama aku. Oke, Gus. Apa yang harus takutkan? Itu buktinya. Saya Suruh matiin kamera. Takut, Gus. bentar. Saya bukan takut soal Gusnya nanti kena azab atau impact dari sumpah pocong ini, enggak. Tapi ini kalau Gusnya sumpah pocong di sini bukan konsumsi publik. Terus Paham? kenapa? Kenapa? Beliau Malu. ini tokoh. Kenapa kalau tokoh? Manusia juga kan? Gampang juga kepleset kan? Kamu pikir nggak ada orang tokoh yang pemangku agama, hah? Yang di situ memegang pondok pesantren menghamili santrinya juga banyak? Kenapa? Takut. Semua orang tahu. Kalau kalian memang menunjukkan sebagai seorang laki-laki gentleman dong, tunjukkan dong. Jangan justru bertele-tele kayak gini. Mi, tapi kan surganya istri itu di suami. Lihat dulu suaminya. Suami itu benar-benar bisa jadi panutan enggak? Banyak itu seorang suami yang menghamili orang di luaran sana. Apa itu masih bisa dibilang suami itu surga di telapak seorang suami, di panutan suami? Tapi kan Gus sudah jadi panutan kita semua, Mi. Bagi kalian. Belum tentu bagi saya dan anak-anak. Sebelum menjadi panutan di luaran sana, yang diutamakan adalah keluarga. Tapi kan Seorang imam bisa enggak di Quran, untuk menjamin keluarganya itu masuk surga? tapi kan di Quran udah jelas, Mi. Firman-Nya Allah berbunyi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpinnya wanita semua, Mi. Nah, kalau Umi nggak percaya sama Gus gimana, Mi? Walaupun laki-laki itu salah, tetap harus jadi panutan. Salah kan belum ada bukti. Imam Ghazali mengatakan melihat lebih baik daripada mendengar. Justru sekarang itu kita buktikan. Berhubung nggak ada bukti, sekarang kita buktikan. Kenapa harus bertele-tele, berbelit-belit? Hah? Nggak ada bukti kan? Takut fitnah kan? Justru sekarang itu kita buktikan. Aku kan sudah siap dari tadi. Ya udah. Ya udah, aku akan Jangan, lakuin. Umi, saya mohon Umi. Menghalangi lagi, Umi kok menghalangi lagi. jadi jahat kayak gitu sih, Mi? Astagfirullah. Biar semua orang tahu watakku yang sebenarnya. Aku memang jadi orang jahat. Sabar, istighfar, Gusnya itu istighfar. dipojokkan, Umi. Saya saksi hidup selama ini Gus. Kamu selama ini juga bermuka dua, Yen. Ngapain sekarang? Kayak gitu action. Hah? Pura-pura nangis. Dizalimi, Umi. Kamu pikir netizen di sana mau percaya sama kamu? Nggak ada. Kepercayaan netizen itu sudah nggak ada sama kamu, tahu nggak? Mau nangis darah sekalipun nggak ada. Gusnya itu didolimi, Umi. Dolim, tahu apa anak kecil kamu? Saya saksi hidupnya, Umi. Saksi Saya yang hidup, saksi menemani hidup. Gusnya kemana-mana. Kamu tuh anak baru ingusan. Putus sama pacarnya sedikit aja udah nangis gerung-gerung. Aduh. Mi, tapi Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata kayak gini, Mi. Fa inna kulli muhibbun la yagudu fima ahabbun. Seorang pecinta itu
pasti akan tenggelam dengan apa yang ia cintai, Mi. Tergantung. Kalau cintanya itu cinta buta. Gus, bantu ngomong, Gus. Tapi Mi, andai Tuhan kita itu ada dua, dan suami ini boleh disembah, kita wajib menyembah. Berhubung Tuhan kita itu hanya satu Allah, maka mau nggak mau kita harus menghormati suami. Itu betul. Kalau suaminya benar. Andai kata di dunia ini ada Tuhan lagi selain Allah, memang suami wajib disembah. Kalau suaminya benar jadi panutan. Lah kalau suaminya bajingan gimana? Konotasi di sini itu menghormati, Mi, bukan mengikuti. Hormat yang seperti apa? Hormat yang tidak bisa memecahkan masalah. Hah? Memasukkan seorang perempuan ke dalam rumah tanpa izin seorang istri. Kapan dengan aku posisi memasukkan? hamil. Kalau enggak, kenapa ini ada berdiam diri di rumah saya? Ini rumah saya, Bi. Kan atas persetujuan sampean yang ngajak sumpah pocong tadi itu. Makanya sekarang masukkan, sebelum ada sumpah pocong dia juga keluar masuk di pondok pesantren sini. Siapa yang ngizinin coba? Satpam udah aku pasang, santri udah banyak. Kalian aja yang sekongkol sengaja. Siapa yang ngizinin apa masuk? Ketua keamanan Habibie, kamu jangan sembunyi sini. Apalagi yang namanya Habibie tuh. Besok ke sana, sekarang ke sini. Pagi tempe, sorenya kedelai. Sama aja 11-12. Namanya laki-laki. Tapi nggak seperti itu, Mi. Ya Allah. Hati. Kamu kan kepala keamanan. Security itu. Mulai hari ini gak ada lagi kepercayaan sama kamu udah. Gak ada kedisiplinan. Gak ada ketegasan. Kenapa jadi merembet kemana-mana sih? Yaudah, Mi, ayo kita laksanakan. Ya, Ayo. masalahnya ini gak cepet dilaksanakan. Udah siap, ayo topain. Ayo, Gus. Jangan Gus. Udah. Kalau kalian kayak gini makin Umi makin menuduh aku. Ayo. Udah, sekarang kita Ayo. Kalian Udah nurut. kelamaan ini. Daripada saya nanti mati juga, ayo. Ya udah. Ayo. Hei, Wah, itu biarin. Minggir. Biarin. Barang ini malah tambah marah-marah lagi. Ya. Ini tetap harus berjalan, Pak. Biar Itu gara-gara kamu, Rafa. Bisa kamu bantuin juga dong. itu loh, jangan balik diri tangan, Gus. Gus, jangan Gus, saya mohon Gus. Kita masih ada cara lain, Gus. Ini. Kalau nggak selesai-selesai, Kamu minggir. Mi. Ya udah. Ya. Ya. Ayo. Kan yang ngajarin ini sumpah pocong sampean nih. Ayo, aku udah siap. Ya, sampean milih saya apa milih Rafa? Dah. Ayo bungkus. Tapi yang misi Gus nggih, amin. Saya gak sampai hati, Bi. Masa kok kalian tega banget terus kayak gini? Mas, lanjutan. Ini namanya. Bi, apa Bi? Jadi pada ini terlalu kusadam. Jangan. Ayo, Pak, cepat selesai. Mundur. Yang bawa tutup. Jangan, Jak Bibi. Yang bener, cepetan. Iya, Mi ini. Hei, Yen, jangan. Jangan, Cak. Masa kalian tega sama guru kalian sendiri? Tutup lagi. Jangan, Cak. Yen, Kasihan. Gak kasihan apa sama Gusnya? ya kasihan yang. Tapi ini demi kebaikan. Kalau kalian makin menunda-nunda, yang ada Umi itu makin yakin saya pelakunya. Dan netizen juga gitu pastinya. Yen, ya Allah. Tapi murid mana, Gus, yang tega melihat gurunya terpaksa melakukan ini, padahal dia nggak melakukan itu, Gus. Saya yakin pasti Gus tidak melakukan hal itu, Gus. Yen, kamu yang pergi atau saya yang pergi? Kalau kamu terus menghalangi kayak gitu, Yen.
Mohon maaf Umi sebelumnya. Saya sebagai murid gak tega Umi. Kalau nggak tega keluar, gak usah nyasikin. Keluar. Jangan Cak Bibi. Jangan. Lepasin. Maaf Gus ya. Maaf. Kita lihat aja. Gus, jangan diikat Gus. Sadam. Udah, kalau kalian taat patuh sama saya, sami'na wa ata'na sam'an wa ta'atan, sekarang bungkus cepat. Udah Kak, naik ke atas. Jangan Mas Bobi. Pak, biarin Pak. Biar ini proses ini tetap berlanjut Pak. Kenapa? Takut kenapa? Bi, jangan keras-keras Bi. Kasihan apa? Jangan kenceng Bi. Nggak tega ngeliat Gus kayak gini. Ini permintaan Umi. Ya. Udah. Diam aja. Umi kok tega banget sih Mi? Kasihan Gusnya dipotongin. Ya, nah yang cepat atau lambat aja juga dipocongin. Kamu kayak baru tahu aja aku dipocongin. Aku kan pernah dikubur hidup-hidup selama 2 jam ya. Tapi saya nggak tega melihat seperti ini Gus. Udah Cak Bibi, lepas aja ini Cak. Udah Mi, udah sesuai. Jangan. Udah Gus, jangan Gus. Gus, jangan Gus. Gus. Kalau kamu ingin dipocongin sekalian ya? Jangan Mi. Kamu ingin dipocongin sekalian? Enggak. Biar sekalian berdua kayak kemarin, Rafa sama Tony. Kamu sekarang sama Gusnya ya? Mau diambilin kain kafan juga? Kalau terus menghalang-halangi. Kalau enggak, biar diambilin kain kafan sekalian tuh. Sudah ada. Gus, Sudah dimulai. Ayo Sofyan, cepet. ini. Gus. Enggak tega. Tak akan selesai permasalahannya kalau tidak segera dimulai. Bi. Ayo Bi. Kan tega aku Bi. Jangan Ustaz. Jangan Ustaz. Tapi ini harus dilakukan ayam. Cepet. Jangan. Ayo, Sama soal adab. Bukan soal Kena azab abis ini. Astagfirullah. Ini harus dilakukan ayam. Gus, Al-Qurannya mana Gus? Oh iya, udah ambil. Jangan Gus. Jangan Ustaz. Hidup dan mati kita itu milik Allah. Cepat atau lambat kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar dulu Gus. Saya takut Gusnya kenapa-kenapa. Umi nggak kasihan kalau Gusnya kenapa-kenapa Umi. Kamu kasihan, bagusnya punya kasihan ke saya. Kamu punya kasihan nggak ke saya sama anak-anak? Tapi saya mohon Mi, sudah. Tapi asal perlu tahu, aku tidak mengkhianati Mumi. Ya udah dibuktikan aja. Saya yakin Umi Gusnya nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Kamu anak kecil diem. Ya udah, ayo lakuin. Sekarang Ami. Besok. Ayo, udah besok aja. Ayo, jangan sekarang. Gus, besok aja Gus. Gus, Lebih cepat lebih baik ya. jangan Gus. Udah, jangan dihalang-halangi ya. Pegangin aja Bi. Gusnya itu terzalimi sekarang Gus. Enggak, udah jangan pegang-pegang. Lepas aja ini. Biarkan aja. Jangan pegang. Talinya lepas itu. Ayo, ini ke tempat. Tolong Mas Ben. Ustaz, jangan gitu Ustaz. Gusnya nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Udah Mas, jangan.
Ngapain? Udah biarin. Lanjut. Saya ingin melihat kalian tuh menggagalkan seperti apa lagi. Jangan ada tadi. Ustaz, jangan Ustaz. Jangan. Ingin tahu aku mau digagalkan seperti apa lagi? Jangan pernah gagalin, Pak. Kalian semuanya sekongkol di sini deh. Tali yang kencang ya. Ini lo saya pegangin Ryan, Mi. Aku tahu kalian tuh main licik-licikan kayak gitu. Fitnah, we. Nggak mungkin ini kenyataan, we. Gue sih nggak mungkin melakukan hal itu. Di depan aja Pak. Ini Ren. Kan kasihan kan Ryan, kamu juga tega banget. Mana kain kafan? Mana kain kafan? Dibungkus juga Ryan ini. Jangan, Mi. Sedangkan Umi sudah bertahun-tahun bersama Gusnya. Hanya karena perumahan brengsek seperti itu Umi percaya. Justru karena saya bertahun-tahun rumah tangga sering disakiti, udah berulang kali sakit terus. Ini udah cukup. Ini Kalau memang buyar ya buyar. enggak Umi, enggak mungkin Gusnya. Enggak. Saya saksi itu Umi. Gusnya enggak pernah melakukan hal setega itu. Kamu memang selalu membela. Ada apa-apa selalu ditutupin. Karena kamu sering disogok kan? Enggak Umi. Udah mulai. Matikan kamera, udah gak ada sumpah. Jangan sampai dimatiin. Biar tahu semuanya. Jangan mau Gun. Matiin. Mau dimulai apa enggak? Iya ya. Ayo mulai. Dulu. Mulai. Jangan lepaskan. Mulai. Iya, mulai aja. Jangan Gun. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya li wa liwalidayya. Kusatam, saya nggak kuat Kusatam. Udah jangan Ustaz, udah jangan lanjutin. Diam. Ya udah aku yang baca sendiri, kalian nanti yang nonton aku sumpahnya seperti apa. Astaghfirullahaladzim. Ya itu nggak sah kayak gitu. Mana ada sumpah pocong mimpin sendiri. Gak apa-apa Umi, biarkan saja. Ya kan aku istighfar sendiri kepada Allah. Apa yang membuat nggak sah? Setelah syariat sah aja. Istighfarnya aja. Tapi sumpah pocongnya jelas nggak sah dong. Masa sumpah Ya, sendiri? sumpah pocongnya kalian yang maunya seperti apa, Umi? Tonton aku. Maunya seperti apa? Seperti yang biasa dilakukan. Jangan cuman bisanya nyumpah orang, Bi. Jangan cuman bisanya nyumpah orang. Dikit-dikit disumpah pocong, dikit-dikit disumpah pocong. Aku nggak pernah nyuruh orang sumpah pocong kalau nggak ada desakan dari netizen. Ya sekarang aku yang desak. Ya udah segera aku turutin. Ya udah, maunya Umi seperti apa, yuk? Ya cepet. Astaghfirullahal azim Astaghfirullahaladzim. li wa li walidayya Li wa liwalidayya wa li jami'il huquqi wa li jami'il huquqil wajibati alayya hibati alayya lil muslimina lil muslimina wal muslimat wal muslimat wal mu'minina wal mu'minina wal wal mu'minat. mu'minat. Bahwa jenengan ikrar Gus. Aku ikrar seperti apa? Berhenti. Maunya ikrar seperti apa? Tanya Umi. Umi, ikrar seperti apa Mi? Mi, jangan sedih. Mi. Ayo Mi. Bilang sejujurnya. Anak ini milik siapa? Anaknya siapa yang dikandung Rafa? Ya aku nggak tahu. Kalau aku dipaksa ngaku ya nggak mau. Ya buktikan. Ya udah, Umi maunya aku kata-katanya seperti apa? Yang jujur. Jadi kepala rumah tangga. Ya Jadi udah. panutan anak, santri. Buktikan. Sampai pelakunya tahu nggak? Ya Di sini sudah, ada katanya nggak orangnya. sah kalau aku sendiri yang ngomong. Ya bukti. Ya Di udah. sini Rafa kan ngotot itu anaknya sampean. Udah Gus, ngaku aja Gus. Kalau ini anak aku. Diem, Pak. Diem. Diem.
Izin menuntun Gus untuk ikrarnya. Ya, ayo. Kalau ikrarnya salah, Umi bilang aja biar diulangin. Kalau ada yang kurang cocok dengan tuntutan Umi. Gus Adam jangan. Wah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Muhammad Idrisul Marbawi bersumpah atas nama Allah bahwa saya tidak pernah berhubungan badan dan sampai menghamili Rafa. Jika semua itu terbukti saya bersalah, saya siap mendapatkan laknat dan azab dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Gus Adam setega itu sampeanku. Apa kurang, Mi? Udah, Umi. Kalau sampai melakukan kesalahan, benar itu anak. Jangankan cuman azab, tapi semua perjuangan termasuk pondok pesantren ini biar dihancurkan sama Allah. Ayo tuntun seperti apa maunya. Barusan udah tak bilangin, aku masa ngulang-ngulang. Kalau saya bersalah menghamili Rafa dan benar di kandungannya Rafa itu anak saya, maka saya siap semua perjuangan saya tidak diterima oleh Allah. Udah, apalagi tuntutan Umi? Udah, pengen apa lagi? Ayo. Diam. Udah. Kenapa diam? Ayo. Cukup Mi. Ada tambahan apa lagi? Kalau udah, ayo cepat diazani dan dikomati. Sudah, komati. Adzan dulu, bukan komat. Adzan. Samain aja, monggo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Mundur, ngapain sih? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mundur. Hayya 'alal salat. Wah, diem. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak. Mundur, Pak. Mundur. Ngapain sih, Pak? Udah biarin aja. Tinggal selangkah lagi, Pak. Gus Adam, kamu tega banget pada kamu adiknya sendiri, Gus. Lu bisa lihat ya. Apa yang ini tinggal rasakan, Gus? Aku tenang mendengarkan azan. Aku tenang baca istighfar tadi. Yang monggo Ustaz, segera dikomati biar kita akhiri langsung. Sama mau Ustaz. Jangan. Izin Gus. Ustaz, jangan. Ustaz. Tony. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatil qiyamah, qad qamatil qiyamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jangan. Sudah selesai. Apa yang Udah selesai. Lepaskan. Udah selesai. Mau nunggu apa lagi? Ini kita belum lihat reaksinya. Sudah nggak usah. Mas, pegangan dong. Jangan. Udah itu kursi kepanasan itu. Lepaskan. Apa yang jenengan rasakan, Gus?
Nggak ngerasa apa-apa, tenang aja. Dengerin komatnya Ustadz Sofyan meskipun suaranya sudah mulai habis tuh. Sudah. Kurang. Apalagi? Kurang apa lagi? Maksudnya, Gus nggak ngerasain apa-apa. Enggak. Gus nggak ngerasa kesakitan. Aku ngerasa tenang. Nggak ngerasa kesakitan. Sakit apa? Gus nggak ngerasa kepanasan. Aku ngerasa sakit, Pak. Sakit hati. Karena kamu fitnah aku. Dan aku merasa sakit, istriku sendiri juga menuduh aku. Asal kalian tahu. Tapi sakit ini tetap aku pendam. Cukup Allah dan hatiku yang tahu. Udah Mas Habibie, lepas. Itu yang kurasakan. Itu lebih sakit daripada sakit jasad kita. Udah, Gus. Kita lebih baik keluar, Gus. Pergi kalian. Wah, sini bangun. Apalagi Umi yang kamu inginkan sekarang? Masih kurang, Umi. Masih kurang ke sumpah pocong ini, Umi. Gus bener-bener ngerasa sakit. Aku udah bilang sakit. Yang kurasakan jauh lebih sakit, Pak. Gus nggak ngerasain kepanasan. Panas? Enggak. Hatiku sakit kalau kamu tega fitnah aku. Berarti kamu bohong. Nyatanya aku juga ngerasain apa? Kamu bohong, Pak? Nggak bohong kok. Pak, jujur, Pak. Ini Gus udah disumpah pocong loh. Sama nggak ngerasain apa-apa, sama kayak aku nggak ngerasain apa-apa. Karena nggak terbukti, Pak. Kenapa busuk? Kalau bau aku cium. Makanya hidung saya anu dari tadi nih, Gus. Pak. Jujur, Pak. Kamu bohong. Aduh. Busuk banget. Ini kamu pegang, Tony. Kamu pegang. Kamu bohong kan? Hah? Tak ada yang aneh sih, Gus. Kamu bohong kenapa? Ada yang aneh, Gus. Wah, jujur, Pak. Aneh. Harus jujur apa lagi? Gus. Ya Allah. Kenapa jadi hancur gitu? Lihat. Kenapa Umi diem aja? Ngomong. Kerasukan. Kamu kerasukan apa nih? Bangun nih. Nih. Pingsan malahan. Ya elah. Astagfirullah. Gimana? Udah, Jangan nggak usah bawa ke ngomong kamar apa-apa aja lagi. apa gimana, Gus? Ya kan yang meminta semua pocong Umi. Ya kita bangunin lah. Lah pingsan, Gus. Ya kita bangunin. Astagfirullah. Bangun. Nih, Minyak. bangun. Kenapa pingsan? Minyak. Udah. Loh. Kenapa pingsan? Udah selesai. Nggak terbukti apa-apa sekarang. Aku sehat. Malah aku tenang dengerin komat, adzan. Saya capek, Bi. Capek dengan semua ini, capek. Ya emang seharusnya Umi udah capek Mi. Kenapa Umi nggak nyerah aja sih dari awal? Lagian ngapain pakai sumpah-sumpah pocong gini segala, tau nggak? Ini semua tuh cuma tahayul. Semua ini tuh gara-gara kamu. Dan ini tuh tetap terbukti bahwa Gus yang udah ngehamilin aku. Dan Gus harus Ngeyel tanggung tuh. jawab. Allah Akbar. Gak usah Ngeyel. ada sumpah-sumpah pocong kayak gini, tau nggak? Buktinya. Apa? Lah buktinya mukamu kayak gitu. Hah? Apa nggak cukup? Ayo kameramen, kamu sorot mukanya. Udah kayak gitu. Bukannya tobat malah kayak Itu lagi gini. sakit. Astagfirullah. Gimana? Dengar, Pak. Tidak akan aku biarkan satu orang pun menghancurkan rumah tanggaku selagi aku masih hidup. Dan aku juga tidak akan membiarkan siapapun untuk menghalangi aku Jangan tunjuk-tunjuk. buat dapetin Gus Idris. Dan sumpah pocong ini tuh semua cuma tahayul. Umi tuh orang pintar kan? Harusnya Umi tuh lebih percaya dengan tes pack, hasil USG dari dokter daripada sumpah-sumpah pocong kayak gini. Umi jangan terlalu percaya sama suami Umi itu. Atau suatu saat Umi bakal menyesal. Justru itu kita akan buktikan di mana dokter yang kamu bilang itu mengeluarkan data bahwa itu anaknya Gus Idris. Oke,
Saya nggak takut. Mungkin soal sumpah pocong ini kalian boleh ngerasa menang. Jelas lah, udah kelihatan siapa yang bohong. Lihat mukamu hancur itu. Tapi saya nggak akan tinggal diam, tahu. Dan Umi, suatu saat akan ngerasain apa yang saya rasain. Saya nggak akan tinggal diam. Ingat itu, sebelum saya bisa dapetin Gus Idris dan Gus Idris bisa tanggung jawab atas kehamilan saya. Jangan ngimpi. Jangan ngimpi. Suatu saat Umi bakal menyesal. Saya bisa jamin itu. Kamu bisa bicara apapun, tapi tidak akan pernah aku bermudah untuk masuk dalam rumah tangga saya. Keluar. Saya bakal Pergi. Keluar. bikin Udah. Gus Idris bertekuk lutut Udah keluar, Pergi. kamu keluar. untuk ngejar-ngejar saya Pergi. dan jatuh cinta sama saya. Kelamaan kan. Saya nggak akan pernah tinggal Pergi. diam ya. Gak usah dorong-dorong. Umi bakal ngerasain. Umi bakal ngerasain apa yang saya rasain. Saya nggak bakal tinggal diam. Ingat itu. Itu kamu busuk itu. Kamu tuh kak. Kucing. Apalagi, masih kurang apalagi? Belum puas dengan sumpah pocong itu. Kenapa? Bukannya yang minta sumpah pocong adalah Umi. Masih belum puas, apalagi? Apalagi yang harus aku lakukan? Tidak semudah untuk mengembalikan hati yang sudah terluka. Astagfirullah, luka gimana sih? Aku ngelukain gimana gitu. Yang pasti Umi jangan mengada-ngada deh. Aku kurang apa selama ini nih? tidak ada manusia yang sempurna. Aku sudah belajar untuk menjadi suami yang baik. Tapi aku capek. Aku capek. Capek itu karena kamu buat sendiri. Gimana aku buat sendiri? Mengada-ngada, selalu berpikir negatif. Selama ini aku selalu nurut sama seorang suami. Gak boleh keluar sendiri, aku gak keluar. Disuruh di rumah, aku di rumah. Suruh jaga anak, aku jaga anak. Terus Ujung-ujungnya apa yang ada membuat perempuan yang masuk ke sini. Itu karena Abi kenalnya di mana? Ya tanyanya Bibi dong, siapa yang kok bisa, boleh masuk ke pondok? Gak mungkin, asal mulanya karena cat-catan. Astagfirullah, cat Janjian. apa? Saya Sudah. mengusir mereka, Bos. Intinya, Kurang ajar mereka. saya nggak puas dengan sumpah pocong. Terus maunya apa lagi, Mi? Masih ada sesuatu yang ganjal di hati saya yang harus diselesaikan. Tadi ngotot sumpah pocong, udah tak lakuin sumpah pocong, udah saya lakuin sampai selesai, sampai Tapi ini tuntas. membuat saya belum benar-benar puas, Bi. Masih ada sesuatu di sini yang seolah-olah tersembunyi harus diungkap. Itu semuanya. karena bisikan setan. Umi, ingat pintu setan adalah godop. Umi marah-marah terus hari ini. Itu membuka lebar Itu karena setan sebabnya masuk. dari Abi sendiri. Saya bisa seperti ini karena sebabnya dari Abi sendiri. Abi bisa memimpin orang sebanyak saya. Tapi Abi Nyebut, tidak Mi, bisa nyebut. memimpin saya. Tidak bisa Istighfar. memimpin keluarga. Malu kan? Istighfar, Umi, istighfar. Saya tidak mau tahu. Intinya saya udah capek, benar-benar capek. Apa memang harus saya biarkan rumah tangga ini hancur? Terus maunya gimana lagi? Aku sudah nurutin loh. Sampai schedule jadwal aku kemarin kau saya cancel. Apalagi? Kurang apa? Apalagi yang kau inginkan? Intinya dalam hati saya dengan sumpah pocong itu belum puas. Itu kan Masih setan. ada sesuatu yang mengganjal, yang harus diselesaikan dan dituntaskan, Bi. Allah. Saya capek tahu. Capek. Mana ada seorang perempuan terus kayak gini. Umi itu cemburu buta. Sama kayak Rafa cinta buta. Selalu aku yang disalahkan. Selalu aku yang disalahkan. Terlalu berlebihan, Umi. Terlalu berlebihan. Kenapa harus ada orang ketiga dalam rumah tangga kita? Bibi, kamu harus tanggung jawab dong. Yang masukin pertama kali Rafa di sini. Udah jangan diam saling aja. lempar. Udah capek aku. Capek, Bi. Apa memang harus dibiarkan rumah tangga ini hancur? Abi baru seneng. Abi baru puas. Urus kayak gini aja gak selesai-selesai. Udah biarkan. Gus, tapi jangan dibiarkan kayak gitulah, Gus. Kejar aja, Gus. Nggak mungkin aku kejar ke kamar dikunci selalu. Beberapa hari aku tidur di plesetan di sini gitu loh. Enggak kayaknya, Gus. Kunci itu. Ya Allah. Sampai baju aku beli di pasar itu loh. Gini ya.
Terus gimana ini Gus? Nggak tahu, perempuan tuh susah ditebak. Bingung aku. Kalau situasi kayak gini kita juga nggak enak Gus. Jadi enak-enakin aja. Ini aja maaf Gus. Supaya mengurangi rasa ininya Umi, gimana untuk 1 sampai seminggu ke depan ini Rafa itu jangan sampai masuk ke sini, atau apalagi Umi ngelihat langsung itu Gus. Mungkin Itu tugasnya Bibi. Aku kan sudah bilang jangan sampai dia masuk. Ya kita gembok aja gerbangnya Gus. Ya kan banyak tamu yang lain, kasihan juga. iya. Kan tiap hari banyak tamu, ada yang konsultasi, ada yang berobat dan lain-lain. Kalau semua nggak boleh masuk ya zalim itu namanya. Terus gimana ini enak ya? Gimana Gus? Ya khusus Rafa aja, ini demi keamanan, nggak boleh masuk. Siap Gus, siap. Nanti saya pasang fotonya Rafa di depan gerbang Gus. Ya semua ini redam dulu gitu loh Mas Habibie. Iya, redamkan dulu. Jangan sampai ketika tensi naik kita malah menyulut api. Itu akan merepotkan pemadam nanti. Aku jadi berpikir sekarang itu, siapa janin yang ada di kandungan Rafa? Justru dari awal itu aku sudah, karena aku nggak ngerasa ngelakuin tuh. Aku mikirnya di situ. Tony orang terdekatnya, cowoknya, tapi Enggak. tidak ngelakuin hal itu. Terus siapa? Apa Bang Baim? Oh, gimana ceritanya? Kok usah jadi saya? Orang Enggak, terdekatnya, Orang terdekatnya? selain Tony sampean Mas Baim. Jadi wajar dong. Iya. Cuman kan ya ngapain begitu? Saya mendingan apa ya? Ya dimatiin sekalian kalau saya daripada begitu-begitu. Dimatiin gimana Bang? Ya, bebas, mau dicelakain kayak apa, yang penting nggak ada yang begitu-begitu lah. Apa Gondo mayit Gus? Enggak, gini Gus, kan Dulu. Gus, maaf ya, Gus orang berilmu, ya mungkin Gus adalah apa ya, batinnya atau apa gitu, penglihatan Gus, masa nggak ada sedikit apa ya, gambaran gitu kalau di situ siapa gitu. Untuk sejauh ini aku masih belum dapat isyarah. Biasanya kalau ada permasalahan yang susah, Mohon izin biasanya Gus. aku harus butuh waktu untuk kholwat, untuk riyadhah. Tapi untuk kali ini kan kita lagi sibuk banget, padat acara safari 40 malam, safari maulid. Mohon izin Gus sebentar. Dari sini saja kan kita sudah tidak terbukti dalam keterlibatan hamilnya Rafa. Alangkah lebih baiknya untuk masalah Rafa ini kita abaikan saja. Yang penting kita fokus safari maulid 40 malam. Jangan dihiraukan Gus. Udah jangan dihiraukan dia itu. Dan kita memikirkan janin dia itu siapa udah nggak perlu sih. Jadi biar panjenengan itu bisa fokus sholawatan tanpa ada gangguan. Baru ketika mereka nyenggol kita bertindak. Tapi kita jangan terlalu terbawa arus oleh mereka. Itu aja sih saran saya. Iya, betul. Mungkin itu dulu aja Gus. Ya udah, Kita sahabat-sahabat. waktunya. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang masih percaya sama saya, yang membantu saya dengan doa. Alhamdulillah, semoga ikatan batin kita oleh Allah selalu disambungkan sampai akhirat. Amin, amin, Dan buat amin. sahabat-sahabatku yang banyak sih yang DM ke saya menuduh saya itu melakukan hal sekeji itu, banyak. Sahabat-sahabat Giomanias itu banyak banget yang sudah nggak percaya, itu banyak Mas Habibie. Ya wajar lah, karena fitnah itu makanya bahaya sekali. Al fitnah tuh asyadu minal qatl. Ya mudah-mudahan kalian setelah melihat tayangan ini bertaubat, yang selama ini suudzon, buruk sangka sama saya. Amin. Ya, sebelum kalian minta maaf aku udah maafin. Tetap semangat, bantu support channel saya, bantu share agar cepat terkuat. Apa misi mereka? Ya itu saja. Hadanallahu wa iyyakum. Mohon maaf, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua
Giomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Kami berada Giomania untuk Indonesia. Kita semua Giomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih lautan kita. Gus Idris guru kami tercinta, Torik Kusyana kebanggaan kita, panggil kami Giomania. Jayalah jaya Giomania, jaya selalu habaib ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Giomania untuk Indonesia. Giomania untuk Indonesia. Rodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta.